Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas pentingnya mempelajari mat tabi'i. Ya, oke teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu mat tabi'i, jadi mat tabi'i itu adalah, ya ini mat tabi'i ya. Ini rumus yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Mat tabi'i itu adalah tanda panjang ya, maksudnya tuh. Jadi mat tabi'i itu adalah mat yang paling pertama sekali adalah atau mat dasar ya, atau mat yang paling pertama teman-teman harus mengetahuinya sebelum mat-mat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi apa itu mat tabi'i? Yaitu apabila ada fathah, maka apabila ada alif dia menjadi panjang 2 harokat seperti itu. Ini kan tanda panjang. Ini mat tabi'i namanya. Kemudian kalau kasroh bertemu ya sukun. Nah, kasroh bertemu ya sukun ini adalah tanda panjang bagi harokat kasroh. Maka ini 2 harokat. Ini dhammah ketemu waw sukun. Maka waw sukun ini menjadi tanda panjang bagi harokat dhammah. Kalau tidak 3 ini, maka akan terjadi 3 ini. Harokatnya di atas berdiri, harokatnya di bawah berdiri, dan harokatnya di depan berdiri. Nah, di depan terbaliknya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mat tabi'i, ini adalah contohnya untuk mat tabi'i alif ya. Mat tabi'i alif itu mat tabi'i alif itu yang ini ya. Kemudian ada mat tabi'i ya. Nah, ini mat tabi'i waw ya. Intinya 2 harokat semua ya. Tapi ada mat tabi'i alif, mat tabi'i ya, dan mat tabi'i waw. Kalau mat tabi'i alif, dia contohnya adalah wama. Andai kata di sini tidak ada alif, maka menjadi wama. Karena ada alif menjadi wama, panjang 2 harokat ya. Ini kalau nggak ada ya sukun, allazi. Tapi karena ada ya sukun, allazi. Seperti itu juga ini dunihi, tapi ini bukanlah bukan hinya ya, dunya, dunihi ya. Kalau ini mat silah qasiroh ya. Nah, kenapa penting belajar mat tabi'i dulu ketimbang mat yang lain? Nah, oke teman-teman ya. Ini jawabannya. Pertama, karena mat tabi'i ini adalah mat yang pasti kita ketemu ya di surat manapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membaca bismillah saja ini sudah banyak mat tabi'inya. Lafaz Allah ini adalah mat tabi'i, dan huruf mim fathah berdiri ini adalah mat tabi'i. Ini aja udah 2 mat tabi'inya. Belum lagi ke bawah. Ini mat tabi'i, ini mat tabi'i, ini mat tabi'i ya. Ini mat tabi'i, kemudian mat tabi'i ya. Ini paling sering ditemui ya. Jadi karena paling sering ditemui, kita harus mengetahuinya ya. Belumlah ke mat-mat yang lain, mat tabi'i ini harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, jadi itu yang pertama. Kalau teman-teman sudah paham mat tabi'i ya, baru teman-teman bisa pindah ke mat yang lain. Kalau teman-teman belum paham, saya tidak rekomendasikan untuk belajar mat-mat yang lain karena rumusnya akan berbenturan dengan mat tabi'i ya. Contoh, ini saya ambil contoh. Ini waladdallin ya, waladdallin ini kenapa ini bisa panjang sekali, bisa menjadi 6 harokat ya. Teman-teman harus tahu ya. Ini diawali dengan mat tabi'i ya. Diawali dengan mat tabi'i. Kenapa? Teman-teman lihatlah huruf do ini. Do ini harokatnya fathah bertemu alif. Ini adalah mat tabi'i ya. Kemudian bertemu dengan tasydid. Nah, ini adalah mat lazim musaqqal kilmi. Mat lazim musaqqal kilmi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada mat tabi'i. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman harus paham dulu mat tabi'i. Ya, mat tabi'i bertemu tasydid, maka terjadilah tanda panjang ini. Nah, tanda panjang 6 harokat ini terjadi adanya karena ada mat tabi'i yang bertemu tasydid.
Maka kita membaca waladdallin. Nah, ini baru satu ya teman-teman ya, contoh mad lazim mustaqbal kilmi. Kemudian, nah, oke, alif lam mim ya, alif lam mim. Tapi alif lam mim ini agak ribet ya menguraikannya. Kita ke ayat yang kedua saja ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fi qin ya, kalau kita berhenti di sini ya, ini adalah mad arid lis sukun. Qin sajalah. Kita berhenti di qin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita berhenti di qin. Nah, teman-teman harus paham mad tabi'i karena ini adalah mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun adalah mad tabi'i yang bertemu sukun dalam saat berhenti. Mad tabi'i bertemu sukun saat berhenti. Nah, mad tabi'i nggak bisa lepas dia dari mad tabi'i. Mad tabi'i ini kasroh bertemu ya sukun, ini adalah mad tabi'i. Bertemu sukun, mana sukun? Nun ini dibaca sukun karena dia berhenti. Lil muttaqin. Tidak mungkin kita lil muttaqina, tidak mungkin dibaca lil muttaqina, tapi dibaca sukun ya, lil muttaqin. Ya, qin. Jadi mad tabi'i bertemu sukun saat berhenti, ini dinamakan mad arid lis sukun. Jadi nggak bisa lepas dari mad tabi'i dia ya. Nah, jadi harus paham mad tabi'i teman-teman. Kemudian untuk mad di bawahnya lagi, ini ada mad jaiz ya, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, bima unzila. Ini nggak lepas juga dari mad tabi'i. Bima, ma ini adalah mad tabi'i, fathah bertemu alif, ini adalah mad tabi'i. Kemudian bertemu alif dalam dua kata atau dalam kata yang berbeda. Bima satu kata, unzila satu kata. Memang diawali mad tabi'i. Nah, seperti itu. Nah, maka terjadilah tanda panjang ini yang menyatakan dia jaiz, boleh memilih dua harokatkah seperti mad tabi'i karena dia dalam dua kata, atau 5 harokatkah seperti mad wajib ya, mad wajib muttasil. Nah, seperti itu juga kasus ulaika. La ini mad tabi'i, kemudian ada hamzah di bawahnya. Mad tabi'i bertemu alif atau hamzah dalam satu kata, ini dinamakan mad wajib muttasil. Ini mad tabi'i ya, dia bertemu hamzah, makanya terjadilah tanda panjang ini dinamakan mad wajib muttasil. Nggak bisa lepas dari mad tabi'i. Karena itu teman-teman harus paham sekali, paham betul yang namanya mad tabi'i untuk melanjutkan belajar mad-mad yang lain. Alif lam mim juga seperti itu, tapi ini agak ribet menjelaskannya ya, karena harus dibedah hurufnya. Sawaun ini adalah mad wajib muttasil. Ada yang tidak mad tabi'i teman-teman ya. Contohnya mana ya? Ilaik misalnya. Kalau teman-teman berhenti di mad lain, ini kan mad lain. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini kan terjadi mad lain. Oke, mad lain. Mad yang terjadi saat berhenti teman-teman ya. Jadi ini di bawah-bawahnya ya, cabangnya. Di bawah-bawah kan ada mad wajib, mad jaiz, mad arid sukun, mad iwad, mad badal dan semuanya ya. Ya. Nah, yang inilah yang tidak diawali dengan mad tabi'i. Mana mad yang bukan mad tabi'i? Karena dia diawali dengan fathah ketemu ya sukun atau fathah bertemu waw sukun. Jelas saja ini bukanlah mad tabi'i. Ini adalah mad lain ya. Ketemu sukun lagi. Fathah bertemu ya sukun, bertemu sukun saat berhenti. Agak ribet ya, tapi memang seperti itulah. Kalau teman-teman paham mad tabi'i, insya Allah teman-teman akan paham mad-mad yang lain kalau dipelajari insya Allah. Tapi kalau mad tabi'inya saja belum paham, susah teman-teman ya kalau mau belajar mad yang lain ya. Contohnya lagi mana ya? Mad silah qasiroh, mad silah tawilah. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu.
Misalnya ma'an ini. Nah, ma'an. Berhenti di wa anzala minas samaa'i ma'a. Nah, berhenti di ma'a. Jadi kenapa dia bisa jadi ma'a bukan ma'? Ya, rumusnya itu tadi, apabila fathatain berhenti, maka dia menjadi mad tobi'i alif. Ya, seperti itu memang rumusnya. Apabila fathatain, khusus fathatain saja ya. Kalau kasrotain domatain tidak, dia menjadi sukun. Nah, tapi kalau fathatain, dia menjadi mad tobi'i alif. Jadi ma'an menjadi ma'a. Binaan menjadi bina'a. Rizqon menjadi rizqo. Firosyan menjadi firosya. Seperti itu. Andadan, aldadan menjadi aldada. Tidak berlaku untuk harokat kasroh dan dhammah, kasrotain dan dhammatain. Misalnya teman-teman berhenti di roibin misalnya. Tidak dibaca roibi. Nah, tidak seperti itu. Ini hanya fathatain saja. Maka teman-teman harus paham mad tobi'i ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Yang lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.